Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wala hawla wala quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah banyak melimpahkan nikmat kepada kita, khususnya adalah nikmat iman, juga kesehatan buat kita semuanya, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, beberapa waktu lalu atau bahkan mungkin sekarang ini sepertinya lagi ngetren, artinya tidak sedikit orang-orang muda sekarang ini yang pada saat melaksanakan pernikahan itu ada yang menggunakan maharnya itu berupa hafalan Al-Quran. Dalam hal ini apakah diperbolehkan? Ini kan pertanyaannya seperti itu. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, sebelum kita membahas lebih jauh soal masalah mahar atau mas kawin yang berupa hafalan Quran ini, perlu ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Bahwa yang dimaksud dengan mahar itu sebetulnya adalah suatu pemberian dari seorang laki-laki pada calon istri yang berupa apakah itu barang maupun jasa. Dan kalau berupa barang tentu adalah yang mempunyai nilai jual atau nilai jual beli. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, karena mahar ini sebetulnya wajib hukumnya bagi seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan. Sebagaimana ini kalau kita lihat dasarnya adalah dari Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabi besar Muhammad SAW. Dan juga yang perlu diingat adalah bahwa mahar itu ini harus menjadi hak milik sang istri. Kalau kita ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah, ila akhirin ayat. Yang artinya kurang lebih adalah, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, dari ayat ini jelas bahwa perintah untuk memberikan mahar dari para ulama menyampaikan bahwa ini adalah hukumnya wajib. Dan juga yang harus diketahui bahwa walaupun mahar ini adalah hukumnya wajib, tapi tidak termasuk dalam rukun nikah. Maka yang namanya mahar itu tidak ada batas minimalnya. Makanya monggo semampunya, serelanya dari pihak laki-laki. Asal tentu banyak perempuan juga sukarela. Artinya menerima dengan ridho apa yang diberikan oleh calon suaminya ini. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, di dalam ayat tadi juga disampaikan bahwa kalau kita mengikuti atau kalau kita melihat daripada pendapat Imam Tabari dalam kitab tafsirnya,
menjelaskan bahwa sebab turunnya ayat tersebut karena ada sesuatu hal, yaitu asbabun nuzulnya adalah ada seorang ayah atau seorang kakak laki-laki menikahkan adiknya atau seorang ayah menikahkan anaknya dengan memberikannya mahar kepada anaknya itu bukan untuk hak anaknya itu sendiri, tapi dimiliki oleh orang tuanya, dimiliki oleh kakaknya. Maka turunlah ayat tersebut yang melarang bahwa mas kawin atau mahar itu betul-betul hak milik calon istri. Jadi hak milik istri. Jadi bukan untuk ayahnya atau keluarganya atau kakaknya yang menikahkan. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Jadi ini yang kadang-kadang kita sering mendengar bahwa ada orang tua yang menikahkan anaknya, kemudian mas kawin yang telah diberikan oleh calon suami kepada istrinya ini diminta oleh orang tuanya untuk dijual misalnya atau dipergunakan untuk hal-hal lain. Yang mana belum tentu si anaknya ini atau istri dari yang punya mahar ini rela hatinya. Maka dalam ayat tadi Allah melarang hal itu. Karena itu memang sepenuhnya milik daripada anak yang dinikahkan itu sendiri. Maka hati-hati Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Apabila kita sudah mempunyai anak dan menikahkan anak kita, urusan mahar ini jangan sampai kita teledor. Beda dengan kalau kita bicara soal seserahan. Kalau di Jawa Tengah daerah Barat ya, itu ada yang namanya seserahan. Jadi seserahan tuh jadi sebelum hari pernikahan itu biasanya sambil membawa mahar atau mas kawin juga diiringi dengan membawa barang-barang lain. Ya. Atau istilahnya kalau mas kawin itu kalau kita umpamakan sebagai ya nasi misalnya gitu ya. Makan, kita mau makan nasi. Nah, yang namanya seserahan itu ya pelengkapnya itu. Ya. Artinya kalau daerah Jawa Tengah Barat atau mungkin Jawa Barat bagian timur itu atau ya sebagian di Pulau Jawa itu ada bawaan dari calon suami ini macam-macam. Ya. Ya, ada perangkat rumah tangga, ada juga mungkin perhiasan di luar daripada yang untuk mahar. Ya. Ada gelang, cincin, kalung, dan lain sebagainya. Ya, kalau di daerah sana tuh ada bahkan ya yang namanya seserahan itu bahkan sampai ada barang-barang elektronik rumah tangga, barang-barang dapur, bahkan hewan piaraan. Ada. Dan sangat luar biasa itu memang. Artinya tuh ya memang mungkin udah budaya, artinya udah menjadi tradisi gitu ya. Nah, ini ya monggo ya sesuai dengan kemampuan. Nah, kalau hal-hal yang seperti ini di luar daripada mahar itu silahkan saja. Artinya bawaan dari seorang calon suami kepada calon istrinya ini kalau ini sudah nikah dan itu dipakai oleh keluarganya atau oleh orang tuanya, atau misalnya kakak yang kena orang tuanya atau bapaknya atau walinya sudah tidak ada sehingga yang menjadi wali adalah kakaknya misalnya, ya monggo, tidak apa-apa. Ya, asal tentu ya semuanya itu kembali pada kerelaan. Tapi kalau masalah mahar ini harus hati-hati, karena mahar itu memang betul-betul sepenuhnya untuk calon istri itu sendiri atau oleh istri itu sendiri. Sehingga suaminya pun ini juga harus hati-hati. Jangan sampai kita sudah memberikan diminta kembali. Sehingga apabila istri tidak rela itu otomatis akan menjadi dosa buat kita. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus.
Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.